Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Hastri Mariana Tarigan. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 30 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping etika publik. Adapun etika publik itu adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik itu sendiri dapat kita lihat di dalam kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta aktualisasi etika ASN. Kode etik dan perilaku pejabat publik terdiri dari 15 nilai-nilai dasar etika publik, yaitu 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, serta pemerintahan yang sah. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya 12 kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 5, yaitu 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya definisi dan tingkat etika publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi, modalitas merupakan etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Ini merupakan fokus utama dalam pelayanan publik. Selanjutnya, dimensi etika publik ini terdiri dari dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Dimensi kualitas pelayanan publik ini adalah moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Untuk dimensi modalitas itu sendiri terdapat unsur-unsur di dalamnya, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Selanjutnya dimensi tindakan integritas publik itu dimaksud dari pejabat publik yang sesuai nilai standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Yang selanjutnya, tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika,
pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Yang selanjutnya, perilaku pejabat publik. Ini membutuhkan perubahan mindset. Penguasa ini merupakan sebagai pelayan, wewenang merupakan peranan, jabatan merupakan amanah. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama itu di sini kita akan mempelajari pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi ASN, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan ini adalah kewenangan atau keabsahan. Legitimasi kekuasaan ini, masyarakat harus tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Legitimasi etis merupakan norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan. Bentuk perilaku konflik kepentingan ini seperti aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, serta pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Adapun beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk di dalam kategori konflik kepentingan seperti ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintahan. Menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat melakukan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. Yang selanjutnya, tindakan yang harus dihindari karena termasuk dalam kategori konflik kepentingan itu membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Dan juga terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang di dalam menjalankan bisnis pokoknya bergantung kepada izin pemerintah. Adapun sumber-sumber kode etik ASN itu seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya, implikasi kode etik menurut paham idealisme itu, awalnya ketidaktahuan norma, terjadilah penyimpangan. Di sini ASN perlu diberi peringatan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik, seperti pelatihan kepegawaian. Di sini aspek profesionalisme ditambahkan dengan aspek kognis. Di sini harus didiskusikan kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan kerja atau melalui tugas-tugas pelayanan publik. Selanjutnya itu etika ASN yang diaktualisasikan di dalam lingkungan kerjanya. Demikianlah konsep mind mapping etika publik yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.